Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di podcast Bank Indonesia bersama saya Muhammad Raihan Ramadan. Pada hari ini pembahasan kita bakalan menarik dan seru banget nih. Apalagi untuk Sobat Rupiah yang hobi berpetualang, jalan-jalan, dan membuat konten. Makin penasaran kan? Mari kita simak informasi berikut ini. Kris Jelajah Indonesia hadir sebagai flagship kampanye perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Kolaborasi yang sangat erat antara Bank Indonesia dengan generasi muda Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung di seluruh 46 kantor-kantor perwakilan bangsa di seluruh daerah, di mana para peserta berkompetisi dengan tim-tim terbaik di daerah, menyelesaikan berbagai misinya untuk kampanye perluasan digitalisasi sistem pembayaran dan tentu saja membuat konten digital yang kreatif. Ayo kita jelajahi berbagai destinasi terbaik di Indonesia sambil memperluas akseptasi dan literasi digitalisasi sistem pembayaran. Mari bergabung dan jadilah juara di Kris Jelajah Indonesia. Saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dari penjelasan Pak Gubernur Bank Indonesia tadi, mungkin sudah kebayang seberapa serunya Kris Jelajah Indonesia. Biar lebih seru, hari ini saya sudah ditemani oleh Mas Ginanjar dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Mas Ginanjar, atau yang lebih akrab disapa Mas Gin, akan sharing ilmu nih dengan kita terkait dengan Kris Jelajah Indonesia. Halo Mas Gin, apa kabar? Halo Raihan, kabar baik. Halo Sobat Rupiah. Tadi saya sudah spill sedikit nih tentang Kris Jelajah Indonesia. Yang pertama ada keyword jalan-jalan, berpetualang, dan bikin konten. Sebenarnya apa sih Mas yang sekarang Bank Indonesia ini sedang selenggarakan? Ya, jadi Kris Jelajah Indonesia ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Pra-FECD ya, atau Road to FECD, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia, yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 4 Agustus 2024 di JCC Jakarta. Wah, di JCC Mas, ini berarti luar biasa besar ya acara yang akan diselenggarakan? Ya, betul. Dan itu merupakan kolaborasi antara BI dan industri sistem pembayaran untuk generasi muda di Indonesia. Nah, kegiatan ini tuh akan menghadirkan, Kris Jelajah ini akan menghadirkan suatu kampanye perluasan akseptasi kris dan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran dengan pendekatan yang unkonvensional atau nggak biasa. Oh, unkonvensional. Gimana tuh maksudnya Mas Gin? Pendekatan unkonvensional ini dilakukan melalui kemasan dari kegiatan ini yang berupa kompetisi, Mas Rehan. Jadi kompetisi ini tujuannya untuk meningkatkan akseptasi digital serta agar Sobat Rupiah semakin familiar dan paham sehingga dapat semakin memanfaatkan sistem pembayaran secara tepat. Jadi apa Mas Gin yang membuat mungkin Kris Jelajah Indonesia ini itu lebih unik dibanding mungkin acara-acara lainnya? Nah, yang berbeda dari kompetisi ini, Mas Rehan, selain menambah pengetahuan terkait sistem pembayaran, Sobat Rupiah juga akan diajak untuk menjelajahi berbagai destinasi dan spot-spot menarik di setiap lokasi lomba. Nah, sekaligus bisa langsung merasakan experience kemudahan dari pembayaran digital, sambil tentunya memperebutkan hadiah total puluhan juta rupiah. Wah, berarti nanti Sobat Rupiah itu akan dapat jalan-jalannya sambil merasakan langsung nih kemajuan dan kemudahan ya dari digitalisasi sistem pembayaran. Saya yakin nih Mas, kalau masalah kris, pasti Sobat Rupiah itu sudah banyak yang tahu dan pasti sudah banyak juga yang menggunakan kris itu. Tapi apalagi sih mungkin contoh-contoh inisiatif Bank Indonesia yang diusung dalam Kris Jelajah Indonesia? Ya, banyak sekali Mas Rehan ya. Jadi saat ini Bank Indonesia kan telah memiliki blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang menghadirkan berbagai milestone. Nah, selain milestone-nya itu salah satunya KRIS. Nah, selain KRIS ada juga BI Fast,
itu membuat transfer online ya. Lalu ada juga standar nasional open API atau SNAP. Nah, selain itu ada kartu kredit Indonesia atau KKI. Nah, selain daripada inisiatif tadi, Bank Indonesia juga terus mendorong elektronifikasi baik di sektor pemerintah maupun sektor transportasi. Apalagi sih mungkin inisiatif-inisiatif yang berada di BSPI 2025 itu? Nah, selain mengenal lebih dalam terkait inisiatif-inisiatif tadi, Sobat Rupiah juga akan diajak untuk mengenal inisiatif BI lainnya, misalnya Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Lalu juga akan dikenalkan dengan prinsip-prinsip APU PPT atau anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta keamanan dan ketahanan siber. Nah, harapannya Sobat Rupiah nanti tidak hanya lebih mudah, tapi juga akan bisa lebih aman dalam bertransaksi. Jadi, sebetulnya Kris Jelajah Indonesia ini juga bertujuan untuk membuka wawasan dari Sobat Rupiah ya Mas Gin, terutama tentang kemajuan ekosistem keuangan digital di Indonesia ya. Nah, bagaimana sih teknis dari kompetisi Kris Jelajah Indonesia ini untuk mencapai hal tersebut? Oke, nah Kris Jelajah Indonesia ini nanti akan dilakukan oleh masing-masing kantor perwakilan dalam negeri Bank Indonesia atau biasa kita sebut KPWDN ya Mas Rehan ya. Nah, pada kompetisi di setiap KPWDN ini Sobat Rupiah nanti yang terpilih menjadi tim peserta akan ditantang untuk menyelesaikan misi-misi seru yang dikemas secara fun terkait berbagai tema yang tadi saya sebutkan gitu ya, di berbagai lokasi yang menarik yang ditentukan oleh KPWDN. Nah, beberapa contoh misi ini misalnya pada tema tentang kris, nanti Sobat Rupiah yang menjadi peserta akan diajak untuk mencari pedagang yang belum memiliki kris gitu misalnya untuk diedukasi. Nah, lalu yang kedua misalnya pada saat diajak ke suatu lokasi wisata, Sobat Rupiah yang jadi peserta ini juga nanti akan diajak untuk mengedukasi merchant gitu ya yang belum mengetahui tentang kris antar negara. Jadi nanti bisa menerima pada saat ada turis, merchantnya nggak akan kebingungan lagi. Nah, pada tema BIFAS, Sobat Rupiah juga nanti akan bisa diberikan misi-misi untuk mengedukasi masyarakat tentang fitur-fitur yang mungkin belum banyak digunakan atau belum banyak diketahui masyarakat. Contohnya misalnya proxy address gitu ya. Nah, untuk Cinta Bangga Paham Rupiah sendiri, Sobat Rupiah yang menjadi peserta dapat diberikan misi misalnya menukarkan uang rupiah pada kas keliling Bank Indonesia atau melakukan edukasi ciri keaslian rupiah kepada masyarakat. Konsep penyelesaian misi ini menarik banget ya Mas Gin. Biasanya kita hanya bisa melihat nih yang menyelesaikan misi-misi ini itu di TV show aja. Tapi kali ini Sobat Rupiah bisa secara langsung merasakan keseruan dari penyelesaian misi ini di Kris Jelajah Indonesia. Dan dapat hadiah lagi ya Mas. Nah, terus bagaimana sih dengan format kompetisi dari Kris Jelajah Indonesia ini Mas? Nah, benar banget Mas Rehan. Jadi kita jamin misi-misinya nanti nggak akan kalah menarik dan kalah amazing deh untuk Sobat Rupiah. Nah, uniknya selain menyelesaikan misi di lapangan, Sobat Rupiah juga akan diberikan misi konten digital kreatif. Nah, gimana itu konten digital kreatif? Nah, nanti Sobat Rupiah akan diminta untuk melakukan posting di media sosial yang berisi dokumentasi selama melakukan misi-misi di lapangan dan juga meng-highlight keindahan atau hal-hal yang menarik yang ada di setiap lokasi kompetisi. Wah, asik banget itu Mas Gin. Iya, betul. Makanya itu Kris Jelajah Indonesia ini memang formatnya kita rancang dalam bentuk kompetisi tim ya, Mas Rehan ya. Nah, ini satu tim peserta akan terdiri dari 2-3 anggota ya, Sobat Rupiah. Nah, jadi Sobat Rupiah bisa banget tuh untuk mengajak bestinya untuk ikut daftar dalam satu tim di Kris Jelajah Indonesia. Tapi jangan khawatir Mas Rehan, Sobat Rupiah yang mungkin belum bisa mendaftarkan secara tim juga tetap bisa mendaftar sebagai individu. Nanti panitia yang akan membentuk tim untuk Sobat Rupiah tadi. Nah, Mas Gin, apakah hanya Sobat Rupiah di wilayah-wilayah tertentu saja yang bisa ikut Kris Jelajah Indonesia?
Oh, tentu tidak Mas Rehan, karena terkait pendaftaran Kris Jelajah Indonesia ini terbuka untuk Sobat Rupiah dari Sabang sampai Merauke ya. Saat mendaftar nanti, Sobat Rupiah ini akan dapat memilih salah satu dari 46 kantor perwakilan Bank Indonesia tempat Sobat Rupiah ingin berkompetisi. Nah, jadi clear ya Mas Rehan, kalau Kris Jelajah Indonesia ini didesain emang untuk bisa diikuti oleh Sobat Rupiah di seluruh Indonesia. Wah, ini dream come true banget sih Mas. Jadi Sobat Rupiah ini bisa jalan-jalan, menyelesaikan misi bareng bestie lagi kan. Ini asik banget pasti kompetisinya. Terus juga terbuka untuk Sobat Rupiah yang mungkin lebih suka untuk mencari teman-teman baru. Siapa tahu kan, ikut Kris Jelajah Indonesia untuk jadi pemenang, pulang-pulang malah bawa pasangan. Nah, lalu Mas, syarat-syarat agar Sobat Rupiah bisa menjadi peserta dari Kris Jelajah Indonesia ini apa sih? Nah, Mas Rehan, syaratnya mudah banget Mas Rehan. Yang penting Sobat Rupiah ini harus berusia antara 17 sampai 35 tahun dengan minimal pendidikan ya sedang berada di bangku SMA ya. Juga dipastikan bahwa Sobat Rupiah ini dalam kondisi sehat serta memiliki komitmen untuk menyelesaikan atau mengikuti kegiatan Kris Jelajah ini sampai akhir. Mas Gin, mungkin bisa spill tipis lah, lokasi seperti apa sih yang nanti Sobat Rupiah akan jelajahi? Nah, lokasi pelaksanaan misi ya. Nah, ini kayaknya kurang seru nanti kalau udah kita spill duluan ya. Nanti biar Sobat Rupiah bisa langsung lihat sendiri. Dirahasiain dulu ya Mas Gin ya. Di masing-masing KPW tempat Sobat Rupiah berkompetisi gitu ya. Nah tapi jangan khawatir, sesuai tagline kita, Jelajah Indonesia makin praktis pakai Kris. Tiap KPWDN atau kantor perwakilan Bank Indonesia ini pastinya telah menyiapkan destinasi-destinasi unik yang juga menarik untuk lokasi pelaksanaan lomba di masing-masing wilayah. Nah, intinya semua kompetisi ini akan memiliki lokasi-lokasi yang memorable buat Sobat Rupiah. Wah, itu harus digarisbawahin tuh. Kita akan menjelajahi tempat-tempat yang memorable. Ini saya jadi makin penasaran nih Mas Gin tentang Kris Jelajah Indonesia. Dan saya yakin Sobat Rupiah pasti juga penasaran kan, apalagi tentang total hadiahnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kita akses di mana ya Mas Gin? Nah, ini yang paling penting Mas Raihan. Jadi, Sobat Rupiah bisa langsung mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Kris Jelajah Indonesia di website resminya www.krisjelajah.id. Catat ya, www.krisjelajah.id. Di sana, Sobat Rupiah bisa langsung mengecek syarat-syarat kompetisi, cara-cara mendaftar, dan juga kalau masih bingung, bisa tanya di menu chat. Nah, terakhir banget nih Mas Gin. Sampai kapan sih pendaftaran Kris Jelajah Indonesia ini dibuka? Nah, ini pas banget Mas Rehan. Jadi, Sobat Rupiah, pendaftaran Kris Jelajah ini akan dibuka sampai dengan 30 Juni 2024. Sobat Rupiah bisa pantau terus website www.krisjelajah.id dan langsung mendaftar di sana. Ditunggu pendaftarannya ya. Nah, dicatat ya teman-teman Sobat Rupiah, bahwa pendaftaran hanya sampai 30 Juni 2024. Mas Gin, sedikit mereka percakapan kita, Kris Jelajah Indonesia adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan akseptasi dan literasi sistem pembayaran digital di Indonesia. Kompetisi yang berbentuk tim ini akan dilaksanakan di 46 kantor perwakilan Bank Indonesia, sehingga peserta dapat memilih nih KPW terdekat untuk mengikuti Kris Jelajah Indonesia. Jalan-jalan sambil menyelesaikan misi cuma ada di Bank Indonesia. Yuk Sobat Rupiah, segera daftarkan diri di kompetisi Kris Jelajah Indonesia. Kapan lagi kan bisa ikut berperan dalam memajukan digitalisasi sistem pembayaran dengan cara yang seseru ini? Jangan lupa, biar selalu update dengan informasi terkait perekonomian dan Bank Indonesia, termasuk diantaranya Kris Jelajah Indonesia. Ikuti terus seluruh kanal media sosial resmi Bank Indonesia. Sampai jumpa Sobat Rupiah.